in listen-only mode. Halo, selamat pagi Bapak Ibu peserta Philips Sekuritas Indonesia webinar. Hari ini Selasa 21 Juli 2020. Kembali lagi bersama dengan kami research team dari Philips Sekuritas Indonesia. Sebelum mulai, mohon seperti biasa konfirmasi gambar dan suara. Apakah terlihat dan terdengar dengan jelas Bapak Ibu? Oh, suara masih putus-putus ya, Pak Agustinus Aris. Oke, nanti konfirmasi lagi ya Pak Agustinus ya, sudah jelas atau belum? Oh, Pak Robertus juga suara putus-putus. Pak Agung, Pak Junet suara jelas ya. Bapak Piong Dirganyu juga suara jelas. Jelas, oke. Pak Robertus dan Pak Agustinus Aris, apakah sudah jelas? Ibu Kusumastuti jelas, terima kasih untuk konfirmasinya. Lebih baik, oke, terima kasih Pak Agustinus. Bapak Robertus, bagaimana suaranya? Sudah jelas ya Bapak Angga Dwi Cahyo. Baik, lanjut saja ya. Kita akan melihat bagaimana hal-hal yang akan menggerakkan IHSG hari ini yang menjadi market drivers sebetulnya global dan juga mungkin akan diekor oleh regional dan juga IHSG. Kemudian apa yang menjadi headline emiten dalam negeri kita hari ini, bagaimana posisi foreign flow dan year to date IHSG maupun LQ45 dan apa sih yang menjadi rekomendasi teknikal kita untuk hari ini. Ya, baik kalau kita lihat kemarin IHSG ditutup melemah ya 28 poin atau 0,56% di level harga 5.051 dengan dominasi pelemahan di sektor aneka industri, pertambangan dan konstruksi melemah sekitar 1,3%. Namun demikian, hari ini IHSG kami percaya akan mengekor indeks global dan juga regional yang mencerna sentimen positif. Kami memperkirakan IHSG akan cenderung bergerak menguat terbatas dengan support di level 4.993 dan resisten di level 5.129. Kalau kita lihat di tabel yang tertera, indeks saham Amerika Serikat ditutup menguat ya tadi malam. Dow menguat 9 poin atau tipis di 0,03%, S&P 500 menguat 27 poin atau 0,84%, dan Nasdaq kembali memimpin dengan all time high ditutup menguat 264 poin atau 2,51%. Ya, kita lihat ini perbedaannya cukup signifikan ya antara tiga indeks saham Amerika Serikat. Penguatan indeks saham Amerika Serikat ini utamanya karena sentimen dalam negeri, terutama di emiten sektor teknologi. Dari why kenapa Nasdaq ini performance-nya cukup signifikan ya, menguat 2,51% dan kembali di level di atas 10.700 masih konsisten di sana. Ini terjadi karena sentimen dalam negeri ya di Amerika Serikat, terutama di emiten sektor teknologi, karena beberapa top sekuritas seperti Credit Suisse, kemudian JP Morgan itu meningkatkan nilai valuasi saham-saham di sektor teknologi. Setelah laporan keuangan kuartal kedua bagus didominasi oleh aktivitas online, membuat nilai valuasi perusahaan teknologi meningkat. Ya, nilai valuasi Amazon meningkat dari 3.100 US dollar menjadi 3.800 US dollar, membuat saham Amazon ditutup menguat 7,9% tadi malam. Sementara Google ditutup menguat 3,3%, setelah nilai valuasinya meningkat menjadi 1.850 US dollar dari 1.600 US dollar. Ini memang insight dari perusahaan sekuritas terkait valuasi saham-saham di sektor apapun itu memberikan value added yang cukup signifikan ya. Karena itu performance dari sektor
emiten di sektor teknologi meningkat kemarin. Selain itu, penguatan indeks saham Amerika Serikat juga adanya update positif vaksin COVID-19 dari AstraZeneca dan Oxford University telah masuki fase pertama uji coba dengan 1.700 pasien. 2 dosis vaksin yang diberikan memicu antibodi dan sel darah putih untuk melawan virus COVID-19. Meskipun masih membutuhkan pengembangan lebih teliti, ini merupakan harapan kembali terkait vaksin COVID-19. Itu ya kenapa kemudian ini memicu indeks saham Amerika Serikat ditutup positif. Nah, hal ini juga dicerna investor dan trader di sektor komoditas, sehingga minyak mentah dan Brent ditutup menguat juga ya tadi malam. WTI crude menguat 0,42% di level harga 40,92 US dollar per barel, sementara Brent menguat 0,32% di level harga 43,28 US dollar per barel. Namun penguatan minyak mentah masih belum sampai break kepala 40 ya, belum sampai 41. Memang sekarang ditutup di kisaran level 41, tetapi masih sangat mungkin fluktuasi itu terjadi karena investor dan trader masih menyoroti kasus COVID-19 yang meningkat signifikan, dan ini akan mempengaruhi pemulihan ekonomi dan kembali menghantam sisi permintaan WTI crude maupun Brent. Jadi dari sisi supply juga sudah mulai ease ya, bahwa OPEC Plus sepakat untuk tetap maintain maintain dari supply cut, dan juga di Amerika, stok di Amerika juga berkurang begitu ya, tapi ini masih berat dari sisi demand karena pelonjakan kasus COVID-19 yang akan kemudian membayangi pemulihan ekonomi. Selain itu, investor juga memantau pertemuan puncak para pemimpin Uni Eropa, negosiasi yang dimulai di Brussels pada hari Jumat berlanjut hingga hari Senin dengan Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menyuarakan harapan bahwa kompromi dapat tercapai. Nah, ini juga kami percaya memberikan sentimen positif ya untuk pergerakan saham di regional Eropa. Usulan awal bahwa dari 750 miliar euro maksud kami, dana pemulihan atau recovery fund, dan juga 400 miliar euro akan didistribusikan dalam bentuk gibah atau grant, itu sempat ditolak ya oleh sejumlah kecil negara Eropa yang dimotori Belanda dengan sikap bahwa 350 miliar euro adalah batas maksimal pemberian hibah. Nah, ini makanya negosiasi masih terus berlanjut. Sejak itu diskusi mengenai hibah mengerucut pada kompromi yang disampaikan Ketua Panitia Pertemuan Uni Eropa bahwa 390 miliar euro akan didistribusikan dalam bentuk hibah yang tidak perlu dibayarkan kembali atau kita sebutnya sebagai non-repayable grant. Sementara sisanya bentuk hibah yang harus dibayarkan kembali atau kami sebutnya sebagai repayable grant. Jadi adanya sentimen positif dari stimulus untuk zona Eropa yang memang mungkin ada beberapa perdebatan, tetapi negosiasi ini dipercaya pasar memberikan kontribusi positif karena stimulus masih on track dibicarakan oleh pemimpin di zona Eropa gitu ya. Kemudian yang menjadi berita emiten dalam negeri, kami punya Sampurna Agro, Indosat, dan juga Indofarma. SGRO atau Sampurna Agro menargetkan kenaikan produksi minyak sawit atau crude palm oil, CPO, sama dengan atau naik tipis 5% dari realisasi pada 2019. Kemudian untuk ISAT, meski berhasil membukukan laba untuk tahun buku 2019, Indosat memutuskan untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Alih-alih laba akan dialokasikan untuk belanja modal perseroan. Kemudian dari Indofarma optimis akan kembali mencetak keuntungan pada 2020. Bisnis alat kesehatan diyakini akan menjadi penopang kinerja keuangan perseroan tahun ini. Pendapatan perseroan sampai dengan pertengahan 2020 didominasi dari lini alat kesehatan atau ALKES. Iya, ini yang kemarin masih memberatkan IHSG ya, ditutup melemah 0,56% meskipun masih nggak cukup signifikan ya untuk dibandingkan dengan
hari-hari sebelumnya, tapi ini masih menjadi sorotan asing bahwa asing masih net sell, mencatatkan net sell kemarin sebesar 68,86 miliar rupiah. Dengan demikian secara year to date net sell asing tercatat 33,93 triliun rupiah. Secara performance year to date IHSG secara year to date performance-nya masih minus 19,82%. Sementara itu LQ45 performance-nya secara year to date masih minus 22,32%. Kemudian ini yang menjadi rekomendasi teknikal hari ini, kita punya mitra keluarga Karya Sehat, baik short term maupun medium term masih sideways, tidak ada signifikansi tren. Kalau kita bisa lihat juga dari capture grafiknya yang tertera, tapi kami melihat ada opportunity, Bapak Ibu boleh coba trade buy di level harga 2.320 dengan target harga di level 2.420 atau bisa ditahan sampai level harga 2.540. Jangan lupa stop loss di level harga 2.180. Kemudian dari sektor konsumsi kita punya Indofood, ICBP kami melihat baik dari short term maupun medium term sudah bullish ya. Kami rekomendasikan Bapak Ibu untuk boleh coba trade buy di level harga 9.325, bisa ditahan di level harga sampai 9.600 atau bahkan bisa Bapak Ibu tahan di level harga 9.900. Tapi jangan lupa untuk stop loss di level harga 8.975. Kemudian yang terakhir, kami punya rekomendasi dari Semen Indonesia, SMGR masih sideways, short term maupun medium term, tapi kami lihat ada opportunity. Bapak Ibu boleh coba trade buy di level harga 9.450 dengan target harga di level 9.750, atau boleh ditahan sampai level harga 10.150. Jangan lupa stop loss di level harga 9.125. Ya, itu tadi kita punya Mika di level harga 2.320, kemudian ada ICBP 9.325, dan juga SMGR di level harga 9.450. Demikian Bapak Ibu, silahkan yang mau bertanya boleh disampaikan pertanyaannya di question box. Kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sejenak. Terima kasih. Oke, kita mulai pertanyaan pertama dari Oke, dari Ibu Kusmastuti. Selamat pagi, hari ini bagaimana trennya? BBCA, BBRI, Bank Mandiri, semua perbankan ya. Saya lihat dulu. Untuk BBCA, ini masih cenderung sideways saja. Kemarin juga dari sisi
Dari foreign flow, BBCA masih ada inflow ya, sementara untuk BBRI dia cenderung ada net sell. Jadi untuk BBCA akan cenderung sideways saja. Berpotensi hari ini akan naik tipis, kira-kira 1 sampai 2%, agak tipis memang di range segitu. Oke, dan lalu BBRI, tadi BBRI cenderung net sell ya. Dan BBRI sudah tembus dari area MA20-nya, jadi kami rasa ini cenderung akan ke area support ya, di level harga kira-kira di level 3.000. Kita pakai nanti potensi support di level 3.000. Dan kemungkinan sekarang berpotensi untuk menaik tipis di jam-jam awal, mengikuti kenaikan bursa global atau regional ya. Karena tadi dari saya lihat sedikit, Dow Jones itu naik, S&P juga demikian, dan kalau kita lihat dari indeks saham di Asia, mayoritas naik ya, Singapura, Shanghai, Hong Kong, Tokyo itu naik semua. Jadi potensi IHSG rebound hari ini. Dan untuk saham-saham perbankan, sebagai saham yang memiliki kapitalisasi besar akan cenderung naik juga hari ini di sesi-sesi awal. Jadi boleh manfaatkan fluktuasinya pada jam-jam awal tersebut. Begitupun dengan Bank Mandiri ya. Tadi BBRI support 3.000, Bank Mandiri sekarang di area support 5.100 supportnya untuk Bank Mandiri, target jika dia rebound ke level 5225 kira-kira untuk Bank Mandiri. Jadi boleh diperhatikan ini 5.100 support. Namun hati-hati jika tembus dari support tersebut, indikasi turun cukup dalam karena dari ini sudah cenderung dead cross. Hati-hati juga jika dia tutup di bawah level 5.100. Lalu Bapak Hendra, untuk MNCN, Aster, dan Soci, MNCN cenderung drop ya, cukup dalam kemarin. Sudah tembus area support ya, sudah lewat di bawah level 900. Ini wait and see, jangan masuk dulu. Kita tunggu sideways terlebih dahulu. Karena dia juga di bawah MA5 dan MA9 ya, cenderung dalam tren penurunan. Jadi masih wait and see, jangan masuk terlebih dahulu. Dan ASRI, untuk ASRI sendiri, ya ini yang sudah punya sahamnya di hold saja, yang belum boleh berhenti beli di kisaran level 130 sampai 130 masih boleh. Target harga cukup tipis. 138 target harganya. Jadi ASRI masuk 130, jual 138. Dan Soci sendiri pergerakan juga cenderung fluktuatif ya. Dari volume juga kadang-kadang ini dua hari terakhir lebih tipis dibandingkan pada saat dia rally. Jadi untuk Soci kami cenderung wait and see saja karena ini juga terakhir sudah tembus juga MA20. Jadi hati-hati untuk Soci. Masih wait and see, jangan masuk terlebih dahulu. Cenderung agak masih lanjut turun karena MACD pun sudah cenderung dead cross juga. Selamat pagi juga Ibu Reni untuk WG ya. WG kita lihat. Oke, untuk WG, Wijaya Karya Bangunan Gedung, anaknya Wika ya. Untuk WG sendiri, kalau untuk invest bagaimana? Untuk invest, kita lihat bahwa terakhir ini laporan keuangan cukup bagus, dari sisi ROE juga cukup baik, dan juga cukup oke. Namun dari profile, dia baru IPO 2017 ya. Kalau untuk invest, kita sebisa mungkin di saham yang ada track record 5 tahun terakhir, karena jika baru-baru IPO, kita belum bisa lihat stabilitas bisnisnya ya. Jadi untuk WG, kami lebih sarankan untuk investasi, kita tunggu laporan keuangan tahun 2020 dan 2021. Meskipun dari sisi laporan keuangan cukup baik, PI-nya oke, PBV oke, masih di bawah 1, dari sisi book value, dia di kisaran 230 untuk WG. Jadi masih cukup oke untuk di hold, cukup murah juga. Yang jadi pertimbangan mungkin adalah ini karena ini merupakan anaknya dari grup Jaya Karya. Jadi jika ada
Project-project yang mandek atau cenderung sedikit project, mereka akan cenderung terganggu juga cash flow-nya. Jadi untuk konstruksi, yang jadi pertimbangan adalah di hal tersebut. Lalu Bank Bukopin, untuk investasi bagaimana? Untuk Bank Bukopin kami lihat cenderung satu saja. Terlepas dari kemarin ada satu investor baru yang masuk, yaitu Kukmin Bank. Untuk investasi, untuk perbankan ini masih masuk ke dalam dan Bank Bukopin nampaknya masih termasuk dalam Bank Buku 3 kalau saya tidak salah ya. Untuk invest, ROE cukup tipis di level 2%, ROA juga demikian, 0,21%. Dan untuk dari sisi NPL segala macam, nampaknya akan cenderung kalah dibandingkan Bank Buku 4. Jadi kira-kira begitu untuk Bank Bukopin. Untuk invest bagaimana? Ini kami masih cenderung wait and see, karena saya lebih suka kalau invest kita masuk di Bank Buku 4 yang sudah memiliki struktur permodalan yang kuat dan NPL yang cenderung rendah. Lalu BBRI, untuk BBRI jika mau invest, kami rasa ini kita ada masuk di beberapa entry point ya. Untuk BBRI sendiri kami lebih suka masuk di level 3000, itu step pertama. Jika turun nanti boleh di averaging down di kisaran level harga 2.800. Jadi untuk BBRI, untuk invest jangka panjang boleh, namun di saat kondisi seperti ini, kita masukin nyicil terlebih dahulu, karena dari MASI pun ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Lalu berikutnya Bapak Wisbert Lewis. LSIP ini kemarin sudah kami rekomendasikan, sudah di target kami ya, di 1015 kemarin terakhir. Lalu TP2 di kisaran level harga 1100 kalau tidak salah. Dari LSIP ini yang sudah punya sahamnya, boleh di hold terlebih dahulu 1015 sebagai target. Hati-hati nanti dia mungkin agak tebal temboknya di level 1000. Karena hari ini harga CPO kembali naik ya, kembali naik 2%. Namun ada resiko juga, ada resiko dari sisi taking profit ya, karena harga sudah terlalu tinggi. Dan membentuk pola upside shadow-nya cukup tinggi juga. Cukup tinggi seperti ini yang menandakan bahwa kemarin terjadi aksi taking profit secara lebih banyak. Dan untuk supportnya kita bisa pakai sekarang di level 960 karena ini sahamnya lagi rally. Jadi kira-kira begitu, yang sudah profit boleh jualan terlebih dahulu dan nanti kita masuk lagi di bawah. Mungkin boleh manfaatkan nanti sesi 1 karena harga CPO naik cukup drastis, ada potensi mengakibatkan seperti kemarin harga saham-saham di sektor ini kembali meningkat. Boleh sell on strike terlebih dahulu memanfaatkan momen tersebut. Kira-kira begitu Bapak Wisber. Lalu Telkom saja, Netsel juga cukup kencang juga untuk di Telkom beberapa hari terakhir. Hal ini dikarenakan dari pendapatan dia cenderung turun ya secara year on year. Superioritas dia di luar Pulau Jawa juga sudah mulai agak cenderung berkurang karena dari sisi perusahaan telekomunikasi selain Telkom seperti XL Indosat sudah cenderung ke ekspansi ke luar Pulau Jawa. Dan ini kita lihat, kita bisa sampaikan 2970 sebagai support, resisten di level 3100 untuk Telkom, masih belum bergerak kemana-mana. Unilever cukup menarik juga, masih dalam on track di uptrend dia, short term-nya. 8.100 jika mau masuk boleh, dengan target harga di level 8.400. Kira-kira begitu nih level 8.100 boleh masuk, 8.400 untuk targetnya. CTRA kemarin juga beberapa saham-saham seperti cukup dalam ya turunnya ya. CTRA sendiri kita bisa pakai support di level 600
dan cenderung wait and see, nanti boleh siap-siap 600 jika mau masuk. Dan untuk berikutnya dari Ibu Teresia Ingrid ya, untuk MNC, MAPI, dan Wood. Oke, MNC kita lihat, tadi sudah dibahas sedikit. Ini masih wait and see, dia habis jebol support, jadi potensi rebound juga masih akan cenderung terbatas, jadi hati-hati juga. Sudah di bawah level supportnya ini, terakhir kami lihat support di level 890 ya kemarin. Jadi akan cukup sulit untuk naik. MAPI, untuk MAPI masih di bawah MA9 ya. Berpotensi untuk rebound bisa dari level 700 resistennya ya, belum mampu menembus level tersebut kemarin. Meskipun sempat tertinggi 705, namun tidak mampu bertahan di atas itu. Dan untuk dari resiko juga cenderung terbatas dengan area support di level 650 untuk MAPI. Lalu Wood. Oke, untuk Wood sendiri cenderung masih di uptrend dia ya. Untuk sekarang 400 sebagai support. Untuk kenaikan berpotensi ke level 424 ya. Untuk Wood. Tadi LSIP sudah. Oke, berikutnya untuk Bapak Junet ya. Masuk di Astra, Jasa Marga, dan Cepin. Untuk Astra sendiri, kami lebih suka masuk memanfaatkan MA20 di level 5.000. Kalau mau masuk itu oke. Astra masuk 5.000 dan nanti jual di level 5250. Jasa Marga. Jasa Marga sendiri sudah breakdown ya. Nah, ini kita masih wait and see dulu. Jangan masuk terlebih dahulu karena kemarin penurunan cukup signifikan. Sudah berada di bawah Bollinger Band. Jadi masih wait and see. Untuk Cepin boleh masuk di level 6.000 ya. 6.000 masuk, nanti target harga 6.300. Dan Bapak Martin, merek kenapa pergerakannya fluktuatif? Oke. Untuk merek, kenapa fluktuatif? Kita lihat dari volume, Pak. Dari volume yang awalnya tipis-tipis saja, dan ini tiba-tiba tebal. Jadi memang ini volume tipis karena dia sejak awal yang bertransaksi di saham ini cenderung terbatas. Dan kira-kira dia booming di beberapa hari terakhir saja. Maka dari itu, bisa kita lihat karena memang dari awal transaksi sudah terbatas dan sekarang kembali seperti biasa. Mereka cenderung banyak yang jual, jadi dari bid offer-nya juga cenderung cepat ya fluktuasinya. Dan terlihat di sini, pergerakan akan cenderung fluktuatif karena volume juga cenderung sedikit dibandingkan saham-saham lain. Kira-kira begitu untuk merek, karena dari volume juga cenderung terbatas, beberapa hari terakhir saja tiba-tiba booming. Maka akan cenderung fluktuatif seperti itu. Lalu Ibu Nur Hidayani untuk era ya. Oke, untuk era sendiri sudah cukup tinggi. Untuk sell ini sudah profit juga tidak apa-apa.
sudah boleh di sell karena ini support juga di level 1400 ya. 1420, oke, sudah profit juga boleh di sell, tidak apa-apa, amankan cuan. Oke, kita lihat IHSG hari ini. Seperti yang kami sampaikan, berpotensi untuk bullish karena masih bullish ya. Kita lihat tadi beberapa perbandingan, BBRI rebound 3090, BBCA juga demikian, masih rebound. Bank Mandiri juga sama, rebound 420, BNI juga demikian. Mengikuti pergerakan bursa global. Untuk Bank Mandiri tadi ya, Bank Mandiri, oke, Bank Mandiri sudah bertahan di atas MA20, 5100 sebagai support, target terdekat di level 5300. Dan untuk LSIP, prospek sebelum bagi dividen, oke, mengikuti harga komoditas yang masih rally ya, 1015 kemarin target kami. Boleh jika sudah cuan diambil terlebih dahulu dan kemungkinan sebelum dia bagi dividen itu diperhatikan dari CAMDET sama XDT ya. Dia kalau tidak salah, oke, CAMDET-nya 24, XDT 27. Kalau bisa dijual sebelum XDT karena XDT kami lihat untuk saham-saham yang bagi dividen drop-nya cenderung cukup dalam. Apalagi dari LSIP sendiri sudah rally cukup tinggi. Sekarang bahkan sudah naik 3%. Dengan bid yang cukup tebal juga. Lalu berikutnya Bapak Yusril untuk ASA ya. Oke, untuk ASA sendiri kita lihat. Oke, untuk ASA masih rally. Kita bisa pakai support di level 470 ya untuk ASA. Jadi masih boleh di hold. Target price-nya di level 500. Kira-kira begitu. Untuk Unilever, target price di level harga 8.200. Oke, lalu Bapak Martin Wibisono, untuk saham perbankan, karena itu merupakan market cap terbesar ya, yang mendorong IHSG. Dia kenaikan dan penurunan, kami lihat sedikit berkorelasi dengan bursa global. Jika bursa global itu cenderung hijau, saham-saham perbankan yang merupakan pengangkat indeks juga akan berpotensi hijau. Demikian pula sebaliknya. Dan terlihat untuk perbankan juga cenderung konsolidasi, menunggu laporan kuartal kedua mereka keluar. Bagaimana dengan NPL mereka, apakah lebih baik atau tidak dibandingkan dengan prediksi. Karena nanti kuartal kedua, karena banyak restrukturisasi, akan mengakibatkan NPL cenderung bengkak juga di atas dari yang biasa mereka laporkan. Lalu CTRA, kita lihat setelah market buka. Untuk CTRA, oke, rebound ya. CTRA masih rebound, potensi ke level 650. Begitupun dengan saham-saham lain, cenderung rebound semua. Oke, selamat pagi juga Ibu Jessica. Untuk rekomendasi teknikal dari Philip tanggal 16 Juli kemarin.
BSD, MNCN, SMRA kemarin sudah ditutup di stop loss ya. Jadi kita lihat hari ini BSDE. Oke, BSDE tadi sempat drop cukup dalam, 720 ya. Dan dari volume juga masih tipis-tipis untuk BSDE. Ini kita lihat boleh di hold terlebih dahulu untuk BSDE dengan resisten di level 735. Dan hati-hati nanti jika di bawah level 700 untuk BSDE. Kira-kira begitu kita sedikit revisi sedikit dari BSDE karena ini masih awal perdagangan, volume masih tipis. Dan MNCN, kalau MNCN sudah lewat dari area stop loss kemarin dan sekarang masih bertahan lagi di 6890 ya. Dengan 700 sebagai resisten, karena hari ini masih naik seperti itu, masih boleh ditahan. Nanti jika dia tembus di bawah level 880, yaitu di 875, itu boleh di cut loss. Kalau SMR juga demikian, meskipun ini sekarang berada di area support yang telah kita buat ya. Untuk SMRA 585, untuk SMRA sendiri telah berhasil rebound dari penurunan kemarin, masih boleh di hold dengan target di level harga yang nanti boleh jual di level 605 ya untuk SMRA. Yang poin yang diperhatikan sekarang di level 570. Hati-hati jika tembus di bawah level 570 lagi. Kira-kira begitu. Untuk berikutnya Bapak Nyoman untuk jasa marga ya. Ya, jasa marga sendiri masih cenderung wait and see untuk jasa marga, belum oke untuk masuk. Kita lihat MAPI, pasar buka untuk MAPI sendiri cenderung rebound, masih boleh di hold. Elsa rebound juga, target harga di level 232. Dan Bapak Hanif, LPPF ya. Oke, untuk LPPF ini rebound, nanti bisa buy on breakout di level 1355 ya. Nanti boleh jika tutup di atas level 1350 boleh dibeli situ dengan target harga di level 1400. Lalu Bapak Angga ya LSIP untuk masuk tadi kami lebih suka kita tunggu di bawah sedikit 965 960 sampai 970 jika mau masuk. Dan Bapak Antoni Targan, Jasa Marga tadi sudah, WNC, Wika juga rebound ya, Wika ya. Ini untuk masuk, kami lebih suka masuk di level 1200 dengan target harga cukup tipis, 1230. Ini cukup sideways saja pergerakannya, tidak kemana-mana juga. Kalbe Pharma, ya. Untuk Kalbe Pharma sendiri, ini support di level 1450 ya. 1450 support dan resisten 1520 untuk Kalbe Pharma. Kita lihat beberapa saham tadi Mika kami rekomendasikan sudah kembali naik hari ini. SMGR juga kami rekomendasikan tadi, ini masih boleh di hold saja. Target harga 9.675 ya. Untuk SMGR 975 masih cukup oke di hold SMGR tidak apa-apa. Lalu Ibu Nuna untuk support ya Demas ya. Demas supportnya cukup jauh di level 204 ya.
Ya kita bisa bulatkan level 200 sebagai support untuk Demas. Jika sudah untung boleh taking profit tidak apa-apa. Dan hoki untuk resistennya, untuk hoki sendiri resisten ini pergerakan cenderung terbatas ya untuk hoki sendiri. Resisten di level 670 untuk hoki. Dan Antam, untuk Antam sudah cukup tinggi ya nampaknya. MACD dan stokastik juga cenderung kurang oke. Dia potensi dead cross. Kalau masuk, kalau ingin sabar, bisa di level 640 dengan target harga 675. Jadi kita tunggu sedikit di bawah untuk Antam. Namun jika tipikalnya yang lebih tipikal trader, ini boleh di kisaran level harga 650-an dengan target harga tadi 675. Lalu TPIA, untuk TPIA sendiri sudah cenderung di atas ya, masih wait and see, stochastic sudah dead cross, masih belum oke untuk BBCA. BBCA seperti yang kami sampaikan masih rebound saja, ini kita tunggu lagi ya. Tunggu di level 30.000 jika mau masuk. Dan Indofood cenderung sideways saja. Kalau mau masuk, kami lebih suka di level harga 6.500 sampai 6.600. Jadi boleh di range tersebut 6.500 sampai 6.600. Dan hari ini saya masih cukup kencang ya. Enough naik 20%, AF naik 15%. Menyusul karena percepatan dari antivirus dengan AF level resisten di level 1620 dan enough resisten di level harga sudah breakout resisten, ini level berikutnya kita pakai 1450 untuk enough. Dan Astra tadi oke, rebound. Belum sampai ke level 5000 kita ya. Dan tadi review Astra sebagai penutup dari sesi webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah menghadiri webinar kami pada jam 9. Kami mohon maaf apabila pada saat penyampaian materi maupun menjawab pertanyaan kurang maksimal atau kurang memenuhi yang Bapak Ibu inginkan. Akhir kata, kami undur diri terlebih dahulu. Selamat pagi dan salam cuan.